Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, lanjut ke kitab kedua yaitu Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, hakikatnya, tingkatannya dan sebab-sebabnya. Dan untuk kitab Tazkiyatun Nufus kita sudah sampai ke sebab-sebab Tazkiyatun Nufus yang mana kita pada kesempatan kali ini ya akan menyambung kepada sebab-sebab selanjutnya yaitu poin yang kelima ya. Keempat kemarin sudah kita bahas ya. Kita sekarang akan nyambung ke poin yang kelima. Sedikit mengulangi yang kemarin ya, bahwa poin yang keempat yang sudah kita sampaikan kemarin adalah seputar menjaga diri dari kemaksiatan ya. Menghindarkan diri dari kemaksiatan. Seandainya terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita tahu bagaimana cara menggugurkan dosa, bagaimana ya cara agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari celah-celah pintu-pintu datangnya kemaksiatan. Ya, seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika memang suatu ketika terjerumus dan memang manusia itu banyak berbuat kesalahan, ya maka hendaknya dia bertobat pada Allah ya. Kemudian hendaknya dia ikuti keburukan itu dengan amalan-amalan yang baik ya, amalan-amalan yang baik yang bisa menghapus dosa-dosanya ya. Selain dari tobat pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beristighfar atau melakukan amal-amal yang lainnya ya. Amalan yang wajib diperhatikan, demikian pula amalan-amalan yang sunnah. Nah, itu kemarin yang sudah kita bahas. Adapun poin yang kelima ya, di antara sebab tazkiyatun nufus yang akan kita bahas sekarang adalah apa itu? Kita baca. Qala al-musannifu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan syukrullahi ala taufiqil abdi li ta'at, yaitu bersyukur kepada Allah atas diberi taufik dalam beramal saleh ya. Jadi kita wajib bersyukur pada Allah ya, karena taufik yang diberikan pada kita ya, dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah ya. Sebagaimana penting juga kita bersyukur dihindarkan, dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Nah, ini adalah poin yang penting yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin kelima ini adalah poin sebelum terakhir ya. Nanti ada poin keenam terakhir. Kita tidak tahu atau saya tidak tahu apakah kita selesaikan hari ini atau tidak. Kita lihat waktunya nanti ya. Baik, kita baca. Min asbabi tazkiyatin nafsi aidan, di antara sebab penyucian jiwa juga adalah annal insan idza wufiqa lit taati an yahmadallaha 'alaiha, bahwa manusia apabila dia diberi taufik untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, ya hendaknya dia memuji Allah atas hal tersebut. Ya. Alhamdulillah. Ya ketika dia bisa berbuat ketaatan, dia memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Dan ketika dia bisa memuji itu pun ketaatan. Ya. Ucapan Alhamdulillah ini pun butuh apa? Syukur untuk kedua kalinya. Ketika dia bisa bersyukur lagi, butuh syukur lagi dan seterusnya. Ya. Menunjukkan bahwasanya syukur pada Allah itu tidak terputus. Ya. Tidak boleh terputus. Dan hakikat bersyukur pada Allah ya, itu bukan dengan lisan saja, tapi hakikatnya adalah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gunakan nikmat yang Allah berikan pada kita ya untuk beramal saleh, untuk menjauhkan diri dari berbuat maksiatan pada Allah. Itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Ya, adapun syukur dengan lisan semuanya bisa. Ya, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah saja itu semuanya bisa. Ya, namun bukan itu hakikat dari syukur. Ya. Syukur itu adalah ya, sesuatu yang kita wajib yakini di dalam hati bahwa kenikmatan yang dapat oleh kita yang kita dapatkan adalah dari Allah semata. Ya, dari Allah semata. Yang kemudian kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah ya Rabb ya. Kemudian kita
sampaikan bahwasanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian nikmat tersebut kita gunakan dengan anggota badan kita ya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Baik. Jadi di antara sebab tazkiyatun nufus bahwasanya apabila seorang diberi taufik untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, ya, hendaknya dia memuji hal tersebut, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Kama qala azza wa jalla fil haditsil qudsi sebagaimana Allah berfirman di hadis qudsi, ya, hadis panjang riwayat Muslim dari Abu Dzar. Apa itu? Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, janganlah dia mencela kecuali diri sendiri, ya. Kalau beruntung dia mendapatkan keberuntungan, maka hendaknya dia banyak-banyak memuji Allah. Ya. Kalau dia merugi, ya, maka jangan mencela kecuali diri sendiri, ya. Karena yang menyebabkan adalah dirinya sendiri. Yang lalai adalah dirinya sendiri, ya. Fal insanu idza wafaqahu Allahu ila taati alaihi an ya'lam. Dan manusia itu ya apabila Allah beri taufik padanya untuk melaksanakan ketaatan ya hendaknya dia mengetahui an hadza min taufiqillahi lahu bahwa hal tersebut ya dari taufik Allah untuknya. Ya, itu merupakan taufik dari Allah. Wa anna hadza min minnatillahi alaihi dan bahwasanya hal tersebut adalah karunia Allah untuknya. Ya. Jadi kita harus pahami ini. Ya, ketika kita bisa sholat, ketika kita berpuasa, semuanya adalah karena Allah, taufik dari Allah, karena pertolongan dari Allah. Ya, kita bisa berbagi karena pertolongan dari Allah. Ya. Kita bisa membantu orang lain karena pertolongan dari Allah. Ya. Kita bisa belajar, ini karena taufik, karena pertolongan dari Allah. Ya. Saya bisa berbicara di sini, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para jamaah bisa sambil leyeh-leyeh mendengarkan kajian, santai-santai, mungkin ada yang sambil masak ya. Ini pun ya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya tidak lepas dari karunia, kemuliaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini diyakini, ya, sudah paham, fahadza lahu fawaidu katsiratun maka hal ini memiliki faedah yang banyak, ya. Memiliki banyak manfaat. Fal abdu idza asna 'ala Allah azza wa jalla bima manna 'alaihi min at-ta'ah yakunu qad adda syukra hadhihi nikmah. Seorang hamba itu ketika dia memuji Allah ya atas ketaatan yang Allah anugerahkan pada dirinya, maka hakikatnya dia telah mensyukuri nikmat tersebut ya. Wa syukruhu wa qaidun ni'am dan syukur itu adalah tali pengikat dari kenikmatan ya. Fa idza syakara rabbahu ala taufiqihi lit ta'ah wa qala Allahumma ma wafaqtani ilaihi minal amal faminka fas'aluka an tataqabbalahu minni yakunu hadza min a'zami asbabil qabul ya. Dan apabila ya, dia bersyukur kepada Rabb-nya, kepada Allah ya, apabila kita bersyukur pada Allah atas taufik yang Allah mudahkan pada kita ya untuk melaksanakan ketaatan ya dan seorang dari kita mengatakan ya Allah engkau telah memberi taufik kepadaku ya untuk beramal ya maka ini adalah darimu dan aku memohon padamu agar engkau menerima amalan dariku ini ya. Maka ini kata beliau termasuk dari sebab yang terbesar untuk diterimanya amalan ya. Jadi ini termasuk sebab amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebab agung kata beliau, ya. Wa mimma yurithuhu wa mimma yuwarithuhu al-istiqamata 'ala hadhihi ta'ah. Hal ini juga termasuk dapat mewarisi dirinya, menyebabkan dirinya untuk istiqamah di atas ketaatan tersebut, ya. Li'annahu yuthni 'ala Allah biha, karena dia memuji Allah dengan ketaatan tersebut. Wa ya'lamu annaha minallah dan dia tahu bahwasanya bahwasanya ketaatan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dia menyadarkan semua itu kepada Allah ya, maka dengan izin Allah Allah akan memudahkan baginya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan ya. Sebaliknya, wa amma idza nasaba ta'ata li nafsi, apabila dia menyandarkan ketaatan itu untuk kepada dirinya sendiri. Ya, ketika dia bisa sholat, ya karena gue semangat, ya, karena saya semangat ya. Ketika dia bisa ngaji, ya gue ya. Karena aneh sudah fokus ya. Jadi semuanya dikembalikan pada dirinya. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada syukrulillah ya. Ya. Yang ada adalah saya, gue, ana, ya, ane dan sebagainya. Wa annahu addaha bihaulihi wa quwwati bahwasanya dia kemudian bisa melaksanakan ketaatan itu dia yakin bahwasanya itu ya karena usahanya, karena kekuatannya, karena tenaganya. Fa hadza min asbabil khidlan wa adami taufik. Maka ini sebab dia dicampakkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, dijauhi oleh Allah dan
sebab dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhsha 'alal abdi an yuslaba hadhihi ni'mah, dan dikhawatirkan nikmat tersebut akan diambil dari hamba itu, ya, dari hamba tersebut yang memiliki keyakinan, memiliki apa? Yang sikapnya seperti ini, ya. Jelas ini kesalahan. Ya, oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, beda antara ujub dengan beda antara ujub, ya, dan tawadu, ya, atau kibr dengan tawadu. Kalau tawadu, ya, seorang tawadu bersyukur semuanya diserahkan pada Allah, ya. Ini termasuk tahadduts bin nikmah, ya, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat itu dikembalikan pada Allah, ya. Saya punya komputer semua karena Allah, punya laptop semua karena Allah, punya HP, ya, ini semuanya dari Allah, ya. Namun kalau seorang yang ujub, ya, dengan dirinya, takabur, sombong, semuanya disandarkan pada dirinya. Ya, ini karena usaha, karena kerja keras, karena ini, karena itu, ya. Tidak menyebutkan Allah sama sekali, ya. Tidak ada kata-kata Allah, tidak ada kata alhamdulillah, tidak ada syukrulillah, ya. Jadi ini orang yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa min athari tsana'i 'ala Allahi bi ta'ah, dan di antara, ya, eh, dampak positif, ya, dari memuji Allah Subhanahu wa taala, annal abda, bahwa hamba itu idza arafa anna ta'atahu hiya min minnatillahi alaihi, apabila dia tahu bahwasanya ketaatan yang dia kerjakan adalah dari karunia anugerah dari Allah, fa inna hadza yuwarithuhu dzulla wal khudu'a lillah. Ini bisa mewariskan pada dirinya adzul, ya, dia akan merasa rendah hati, wal khudu', ya, dia akan merasa hina di hadapan Allah, wal khudu', rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaksiru fi nafsihil ujba, dan hal tersebut bisa mematahkan, menghancurkan sikap ujub, bangga diri yang ada dirinya. Fala tajiduhu mu'jaban bi amalihi, ya, sehingga dia, ya, tidak akan sehingga engkau tidak akan mendapatkan orang ini, ya, dia merasa ujub dengan amalannya, ya. Dia tidak akan ujub dengan amalannya. Wala mu'jaban bi ibadatihi, dan dia tidak akan ujub, ya, tidak akan merasa bangga dengan ibadah yang dia kerjakan, ya, karena dia sandarkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inna ma huwa dzalilun khadi'un li rabbih, ya. Sebaliknya dia akan apa? Dzalil, ya, merasa rendah, dia merasa hina di hadapan Allah. Khadi'un, akan tunduk patuh, ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yaziduhu rif'atan indallah, ya. Ketika dia merendahkan diri pada Allah, dia tunduk, dia patuh, ya, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka hal tersebut akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walihada kana salafu yufaddiluna al-ibadata ma'adz-dzulli wal inkisar. Oleh karena itu generasi salafus saleh dahulu, ya, mereka mencintai, menyukai ibadah yang disertai dengan kepasrahan, ya, yang disertai dengan ketundukan dan kepasrahan, ya. Dan ini hakikat ibadah. Orang ibadah tidak boleh sombong, ya. Dan orang ibadah tentu, ya, dia ketika ingin ibadahnya diterima oleh Allah, ya, harus disertai dengan ketundukan, kepatuhan, ya, disertai dengan, ya, kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu di antara ulama ada yang menjelaskan hakikat ibadah adalah kesempurnaan kecintaan dan yang disertai dengan kesempurnaan kepatuhan, ketundukan atau kehinaan, ya. Jadi dia benar-benar pasrah di hadapan Allah, ya, dan dalam mengerjakan itu disertai dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah yang bermanfaat bagi hamba. Oleh karena seorang kan kalau sholat tidak boleh dia menghadap ke langit, ya, menghadap ke atas, melihat ke atas, tidak boleh. Ya, tidak boleh hal tersebut. Ya, minimal makruh. Ya, minimal makruh. Kemudian sebagaimana dia ketika sholat tidak boleh berkaca pinggang, ya. Jadi kedua tangan diletakkan di pinggang kanan dan kiri, ini tidak diperbolehkan, ya. Tunduk dia, lihat ke bawah, ya. Sebagaimana ketika dia meletakkan dahinya yang merupakan tempat yang tertinggi di anggota tubuhnya, dia letakkan ke bawah, itu adalah posisi yang mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya Azza wa Jal. Ya, itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Qala Mutarraf bin Abdullah Asy-Syikhir, ya. Ada seorang ulama dahulu, ya, dari generasi tabi'in kalau tidak salah, ya, Mutarraf bin Abdullah Asy-Syikhir. Beliau mengatakan, li'an la'an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaba. Ya. Sekiranya aku pada malam hari, ya, bermalam dalam keadaan tertidur, ya, dan pagi hari dalam keadaan menyesal, ya, ini lebih aku cintai daripada aku bermalam dalam keadaan sholat, ya, dan pagi dalam keadaan sombong, ya, dalam keadaan ujub. Ya. Nah, ini tidak sepatutnya seperti ini. Ya, pada malam hari bisa jadi ada orang dimudahkan qiyamul lail, ya, ya, tapi paginya dia ujub dengan amalannya. Ya, ini buruk. Ya. Kata beliau, lebih baik aku pada malam hari tidur sementara paginya dalam keadaan menyesal. Ya. Ini lebih baik daripada dia sombong, dia ujub dengan ibadah yang sedang dia kerjakan. Kemudian beliau mengatakan, li'anna maqamal ubudati huwa dzullu wal khudu' wal inkisaru lillahi azza wajal. Ya. Karena kedudukan ubudiyah, ya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah huwadzul, ya, berarti merendah diri, menghinakan diri, merendahkan diri, wal khudu', demikian pula tunduk patuh merendahkan diri, wal inkisar, demikian pula pasrah lillahi azza wajal, hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini orang yang ketika merendahkan diri pada Allah, ubudiyahnya seperti ini, ya. Penghambaan diri pada Allahnya demikian. Wa manzilatul muta'alil mutakabbir bi ibadatihi laysat min manazilul ubudiyah. Ya, sementara kedudukan orang yang sombong, ya, mutakabbir karena ibadahnya, itu bukan merupakan kedudukan dari menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma hiya min tablisi syaitan, ya. Ini sebaliknya itu merupakan dari tipu daya syaitan. Tipu muslihat dari syaitan. Itu adalah makar dari syaitan. Fa idza arafa al-'abdu anna ta'atahu minnatu minallahi athna 'ala Allahi biha. Dan apabila seorang hamba, ya, dia tahu bahwasanya ketaatan pada Allah itu adalah karunia kenikmatan dari Allah, ya. Athna 'ala Allahi biha, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut, ya. Kama qulna fi dzunub, sebagaimana yang telah kita sampaikan berkaitan dengan masalah dosa. Ya, arif anna dzambahu minhu, bahwasanya dia tahu ketika membahas masalah empat tipe atau empat golongan manusia dalam berbuat maksiat, ya, maka kita sampaikan, ya, bahwasanya ada seorang hamba yang kedudukannya ketika dia berbuat dosa maka dia tahu dosa itu darinya, ya. Wa anna ta'atahu bitaufiqillah, ya. Demikian pula dalam masalah ini ketika dia dapat melaksanakan ketaatan pada Allah, maka taufik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila demikian, wa hadhihi min afdhalil maratibil lati taskubihan nafsu, dan ini adalah termasuk, ya, dari kedudukan yang paling utama yang bisa menyucikan jiwa seorang hamba, ya. Indama ya'lamul insanu annama wufiqa lahu minal khairi fa hadza min taufiqillahi lahu. Dan ketika, ya, dia seorang hamba bisa tahu bahwasanya kebaikan yang Allah mudahkan, Allah berikan taufik padanya, itu adalah taufik dari Allah, ya. Ini adalah taufik dari Allah, wa ma waqa'a fihi minadz-dzunub fa fi sababi dzunubihi wa taqsirihi. Ya, ketika demikian maka seorang akan mengetahui bahwasanya kebaikan taufik yang Allah berikan padanya itu adalah taufik dari Allah. Sebaliknya ketika dia berbuat dosa, ya, kemaksiatan, maka itu karena kesalahan dirinya, karena kerendahan dirinya, karena kekurangan dirinya.
Baik. Kemudian kata beliau, faman kana faman faman kana ala hadhil hal, dan siapa yang keadaannya kondisinya seperti ini, yurja lahu taufiq wal hidayatu wal istiqomatu ala taatillah, ya. Maka diharapkan, ya, dia mendapatkan taufik, ya, demikian pula petunjuk dan istiqomah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Li husni dhannihi bi rabbih wa maqtihi li nafsihi. Karena dia itu husnudzon pada dirinya sendiri, dan karena dia husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya, dan dia membenci dirinya sendiri, ya. Maka dia membenci dirinya sendiri. Nah, ini apabila benar-benar seorang hamba memahaminya, maka akan diharapkan banyak kebaikan bagi dirinya. Wallahu a'lam. Nah, ini poin yang kelima, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dan waktu masih pukul 5.30-an kurang lebih, ya. Jadi kita lanjutkan saja. Kita selesaikan, ya, dari buku ini, semoga dimudahkan untuk menyelesaikannya. Baik. Kita lanjutkan poin yang keenam, ini adalah sebab yang terakhir. Apa itu? Sadisan al-isyghalu bi afdhalil a'mal, yaitu menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang paling afdol, yang paling utama. Kama anna min asbabi tazkiyatin nafsi, sebagaimana di antara sebab tazkiyatun nafs adalah al-isyghalu bi afdhalil a'mal, yaitu menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang paling afdol, amalan-amalan yang paling utama, bihasabi ikhtilafil ahwali wal amkinati wal azman, ya. Ini tentu masing-masing tergantung dari perbedaan kondisi, keadaan, demikian pula tempat, demikian pula waktu. Nah, ini sebab yang penting juga, ya. Jadi ketika beliau menyebutkan amalan-amalan yang utama, berarti didahulukan mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama, ya, tergantung keadaan, kondisi, atau demikian pula tergantung tempat, demikian pula tergantung waktu, ya. Fayamtathilul insanu ta'atallahi bihasabi halih fi dzalika zaman, ya. Sehingga atau lalu seorang melaksanakan ketaatan pada Allah sesuai dengan keadaannya di waktu tersebut atau di zaman tersebut, ya. Fa idza kana al maqamu maqamu da'watin, apabila memang keadaannya keadaan untuk dakwah, ya, isyaghala bi da'watin nas wa irsyadihim, ya, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan mengajak manusia kepada kebaikan, mendakwahi manusia, ya, dan membimbing mereka, ya. Wa idza kana al-maqamu maqamu talab, ya, apabila memang kondisinya adalah untuk menuntut ilmu, ya, talabin lil ilmi, talabal ilma, maka hendaknya dia menuntut ilmu, ya. Wa idza kana al-maqamu maqamu i'anatin nasi wal infaq alaihim fi hawaijihim wa fi ma yahtajun ilaihi anfaqa alaihim, ya. Dan apabila memang keadaannya adalah momennya bertepatan dengan banyak yang manusia yang membutuhkan pertolongan, ya, butuh untuk diberi infak, ya, sedekah dan sebagainya, ya, maka dalam hal ini, ya, hendaknya ketika mereka seperti itu dan membutuhkan bantuan, keadaannya menuntut seperti itu, maka hendaknya harta dikeluarkan, diinfakkan untuk mereka. Nah, ini masing-masing kondisi melihat keadaan. Dan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, ya, di wabah-wabah corona seperti ini, ya, tidak sedikit dari orang yang membutuhkan bantuan, ya. Tidak sedikit dari mereka yang membutuhkan uluran tangan. Bahkan sebagian hanya sekedar untuk membeli nasi saja kesulitan. Nah, sehingga sangat tepat ketika seseorang, ya, di masa-masa seperti ini dia mencari sumber-sumber, ya, yang tepat, ya, untuk disalurkan bantuan pada mereka, ya, disalurkan bantuan pada mereka. Oleh karenanya ada tadi pagi ketika kita sampaikan untuk kuis indahnya berbagi yang pertama, ya, bahwasanya dari 800.000 yang kita bagikan, 50% disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Ya, ada di antara yang menang itu bertanya, bagaimana seandainya 50% harta ini saya berikan mushaf, saya bagikan kepada murid-murid saya, katanya, ya. Yang pertama tentu itu keluar dari tema kuis indahnya berbagi yang pertama. Kemudian yang kedua, amanatnya pun sejak awal adalah untuk berbagi. Dan yang ketiga, dan ini penting, ya, apa itu? Bahwa kondisi sekarang yang paling penting bagi manusia, khususnya mereka yang membutuhkan, adalah mereka butuh sembako, ya, mereka butuh sembako. Dan ini lebih penting daripada kebutuhan murid-murid dari yang menang tadi, ya, terhadap
mushaf ya. Insya Allah mereka murid-muridmu sudah punya mushaf ya. Tapi mungkin perlu dibelikan baru atau mungkin dalam bentuk yang lebih kecil atau bagaimana, wallahu alam. Ya, yang jelas kondisi-kondisi seperti ini ya, ini yang diantara amalan yang paling penting adalah apa? Saling berbagi, adalah berbagi kepada sesama ya. Baik, falihada, oleh karena itu fal ibadatu tafdulu biqadri intifa'in nasi biha. Oleh karena itu ibadah itu bisa apa namanya? Bisa utama ya, sesuai dengan kebutuhan manusia atau butuhnya manusia. Atau demikian pula bagaimana bagaimana manusia bisa mengambil manfaat darinya ya. Faqad yakunu zaman faqrin wa hajatin. Bisa jadi waktunya adalah waktu fakir ya. Waktu orang-orang banyak membutuhkan, waktu banyak orang-orang memerlukan. Fal infaq walal muhtajina wasaddu hajatihim afdal minal isyghal bil ibadatil qasirah ala nafsi. Maka ketika dalam kondisi seperti ini orang-orang membutuhkan, orang-orang memerlukan ya, maka memberi infak mereka, yang membantu mereka, memberi hadiah pada mereka, menutup kebutuhan mereka, ya ini lebih mulia, ya, lebih baik daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang hanya kembali kepada diri sendiri, yang disebut sebagai ibadah mahdhah, daripada dia sekedar contohnya mungkin memperbanyak salat atau mungkin membaca Al-Qur'an ya, yang kembalinya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, sementara momennya adalah banyak orang yang membutuhkan bantuan. Maka yang bersifat sosial tentu saja lebih baik daripada dia beribadah untuk dirinya sendiri. Wa idza kana al-maqamu maqama fitnatin tamuju bin nasi wa taltabisu alaihim al-umur ya, apabila kondisinya keadaannya adalah keadaan tersebar fitnah ya, banyak fitnah atau syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu ya, yang aneh-aneh di tengah manusia, tamuju bin nas, yang bergejolak di tengah manusia seolah-olah itu adalah ombak yang membawa mengombang-ambing mereka. Wa taltabisu alaihil umur, dan orang-orang pun kemudian samar bagi mereka perkara. Ya ini benar tidak ya, ini benar tidak ya. Maka fa maqamu bayanil haqqi wa izalatu syubahi min afdalil maqamati wa la ya'diluhu maqam ya. Maka itu ya, kedudukan atau kesempatan untuk menjelaskan kebenaran dan menghilangkan syubhat, kerancuan-kerancuan ini termasuk dari ya kedudukan yang begitu mulia, yang paling afdal, yang tidak bisa ditandingi oleh kedudukan-kedudukan yang lainnya ya. Karena memang mereka masyarakat membutuhkan penjelasan. Ya, sebagaimana akhir-akhir ini kemarin ya yang sudah viral dan alhamdulillah banyak yang meluruskan ya, bahkan pemilik ucapannya pun meralat dengan tidak langsung ya. Apa itu? Ributnya tentang hadis seputar dukhon, atau demikian pula ada suara keras pada 15 Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat ya, yang kemudian dijelaskan demikian demikian dan demikian, membuat orang khawatir, membuat orang ketakutan ya, sampai-sampai ada yang sedia makan, sampai-sampai ada yang memborong makanan banyak, macam-macam dari mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh dari orang-orang awam terkena imbasnya ya. Nah, dalam keadaan seperti ini butuh dibantah, diluruskan orang-orang seperti ini ya, butuh dijelaskan, diberikan pencerahan pada umat bahwasanya hal tersebut tidak benar, dan alhamdulillah sudah banyak yang menjelaskan ya, 1, 2, 3 dengan tulisan ya, yang lainnya 4, 5, 6 dengan video ya, sehingga kemudian kita bisa dengan mudah menemukannya ya. Maka ini diperlukan dalam keadaan-keadaan seperti itu ya, diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, fa idza kana al-'abdu faqihan bi hadhil masail, apabila seorang hamba itu paham benar dalam masalah ini ya, ala inayatin biha, dan dia perhatian dengan hal ini, fa innahu yasyaghilu bi afdalil amal bihasabi zaman wal makan wal hal. Maka dia akan menyibukkan diri dengan amalan yang paling utama sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan ya. Wa amma in lam yakun ala ilmin wa fiqhin falarubbama syaghala bi amalin mafdulin yufawitu alaihi al-katsir minal a'mal fadilah. Namun kalau tidak paham dia masalah ini ya, tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki ilmu, bisa jadi dia melakukan amalan yang keutamaannya itu ya di bawah dibanding dengan amalan yang lainnya, sehingga bisa melewatkan dari banyak amalan-amalan yang utama. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Wa hadzal amru addahu ulama min talbisi syaiton, dan hal seperti ini ketika seorang terbalik dalam memahami prioritas amal yang lebih utama ya, ulama menganggapnya termasuk dari tipu daya syaiton ya, termasuk dari tipu daya syaiton ya. Seperti di bulan Ramadan seorang menyibukkan diri dengan
puasa, ya. Tapi dia tidak menyibukkan diri dengan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu ini adalah tentu lebih tinggi derajatnya dibanding puasa. Ya. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya sholat 5 waktu kedudukannya adalah rukun kedua dari rukun Islam. Ya. Yang kemudian ulama menjelaskan, ya, tidak sedikit dari mereka mengatakan siapa yang meninggalkan sholat maka dia keluar dari agama. Ya. Bahwasanya pembatas, ya, kata Rasulullah SAW bahwasanya pembatas atau batasan antara seorang muslim dan kafir, ya, atau musyrik adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat, ya. Maka itu kalau untuk masalah salat sudah ini mengerikan, ya. Tapi dari mereka tidak ada yang mengatakan bahwasanya ketika orang meninggalkan puasa sekali dua kali kemudian dihukumi keluar dari Islam, ya. Berbeda dengan sholat, ya, ini perkara yang lebih penting, ya, daripada sholat. Oleh karenanya, sholat yang diperhatikan terlebih dahulu, ya, kemudian baru puasa. Meskipun kalau sudah dia wajib melakukan sholat dan puasa, tentu wajib melakukan kedua-duanya. Ya. Taib. Kama dzakara al-Imam Ibnu Qayyim fi siyaqi dzikril aqobat, ya, allati yalbisu biha asyaiton alal insan. Sebagaimana yang dijelaskan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika beliau menjelaskan yaitu tingkatan-tingkatan setan dalam menggoda manusia. Qala rahimahullah, beliau mengatakan al-aqbatus sadisah, ini rintangan ataupun tingkatan yang keenam, wahya aqbatul a'mal al-marjuhah al-mafdulah minat ta'at, yaitu seseorang yang lebih mendahulukan, ya, amalan-amalan yang rendah, ya, atau amalan-amalan yang keutamaannya itu lebih di bawah, ya, daripada amalan-amalan yang lainnya. Fa'amruhu biha, ya, di mana dia fokus dengan hal tersebut, ya. Kemudian wa husnuha fi ainihi, ya, atau fa'amruhu biha, di mana setan ini memerintahkan orang ini untuk fokus dalam amalan-amalan yang lebih bawah kedudukannya dibanding yang lainnya. Wa hasanaha fi ainihi, dan setan menjadikan indah amalan tersebut di pandangan matanya. Wa zayyanaha lahu, yang kemudian juga menjadikan menghiasi hal tersebut, ya, bagi hamba itu. Nah, oleh karenanya hati-hati ini termasuk dalam ketika kita menuntut ilmu, ya, atau dalam beramal soleh yang beliau sampaikan, ya, kita sedikit bergeser ke dalam menuntut ilmu. Ya, sebagian orang ada yang fokus belajar agama atau menuntut ilmu, ya, fokus mendalami bahasa Arab, ya. Nahwu shorob masya Allah lancar, ya. Bisa jadi Alfiyah Ibnu Malik hafal, ya, luar kepala, dan itu adalah kebaikan, ya. Tapi dia lupa mempelajari akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya. Dia tidak mempelajari rukun iman sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu apa faedahnya ketika dia hafal matan-matan seperti itu, ya, namun ternyata di satu sisi dalam masalah akidahnya ternyata rusak, ya. Ini kan mengerikan, akidah tentang Allah tidak baik, akidah tentang malaikat tidak baik, ya, dan sebagainya, ya, sehingga kemudian bisa jadi dia bermudah-mudahan pergi ke dukun, ya, ke tukang ramal, ya, atau orang-orang yang semacamnya, ya. Maka ini akidahnya rusak, meskipun dia di satu sisi ada kelebihan, ya, tapi ada hal yang jauh lebih utama yang hendaknya harus dia perhatikan malah dilewati. Ya, oleh karenanya dalam menuntut ilmu agama yang perlu diperhatikan pertama, ya, masalah akidahnya, ya, masalah akidahnya. Baik. Kemudian wa arahu ma fiha minal fadli war ribhi, di mana setan akan memperlihatkan padanya bahwa amalan-amalan yang kedudukannya yang di bawah itu dibanding yang lainnya, ya, itu adalah amalan yang mulia dan ada keberuntungan di situ. Liyashghalahu biha amma huwa afdalu minha wa a'dhamu kasban wa ribha, ya. Agar orang itu dia menyibukkan diri dengan itu semuanya, ya, sehingga terhindar dari yang lebih utama, ya, dan lebih agung, ya, pahalanya. Fasyughluhu bil mafduli anil fadil wa bil marjuhi anil rajih wal mahbubi lillahi anil ahab, ya, ilaihi wa bil mardi anil ardalahu, ya, sehingga dia akan, ya, fasyaghalahu, atau dia akan menyibukkan dirinya dengan amalan yang kedudukan kemuliaannya itu di bawah dibanding yang lainnya, ya, lebih rendah dibanding yang lainnya, ya,
Demikian pula dalam masalah mana yang dicintai oleh Allah itu masih di bawah amalan-amalan yang jauh dicintai oleh Allah. Ya, demikian pula dalam masalah keridhaan, ya, maka yang bawah derajatnya dibanding dengan amalan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu kesalahan, ya. Oleh karenanya kita pun melihat-lihat juga mempelajari ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini amalan apa yang penting contohnya. Ya, atau di bulan Ramadan amalan apa yang paling utama, paling mulia. Ternyata setelah dipelajari selain puasa, demikian pula salat tarawih, ternyata yang paling afdol adalah tilawatul Quran. Oh, dia memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Kemudian demikian pula contohnya di kalau pas bertepatan dengan mungkin Asyura, ya, atau Muharram, amalan apa yang paling afdol, ya. Oh, ternyata di situ ada hadis bahwasanya puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Al-Muharram. Berarti puasa di situ mulia. Berarti kemudian dia amalkan, ya. Nah, ini perlu dipelajari, ya, hal semacam ini dipelajari. Taib. Faidan, jadi hadhi martabatun min maratibit talbisi syaitani. Maka tingkatan ini adalah tingkatan, ya, dari tipu daya syaitan. An yashghulal insan bi ibadatin mafdulatin liyufawwita alaihi ibadatan fadilatan afdala minhu. Ya, yaitu dia berusaha menyibukkan orang dengan ibadah yang keutamaannya itu lebih di bawah daripada, ya, sehingga dia terlewatkan dari ibadah yang keutamaannya lebih tinggi dari jauh daripada ibadah sebelumnya atau ibadah yang sedang dia sibuk dengannya, ya. Wal amru kulluhu marji'un ila taufiqillah, dan perkara ini semuanya tentu dikembalikan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'ama yabduluhul abdu minal asbab, ya. Selain tentu saja seorang hendaknya berusaha mengerahkan sebab-sebab, min du'a ilah, berdoa memohon pada Allah, wa tawakkul alaihi, bertawakal padanya, wa ghairiha minal asbab bisabiqah, demikian pula dengan mengerjakan amalan-amalan sebab-sebab yang lainnya, ya. Belajar agama, mempelajari dampak buruk dosa dan maksiat bagi jiwa, menjaga diri dari kemaksiatan dan mempelajari cara menggugurkan atau menghapuskan dosa, kemudian bersyukur, ya. Nah, ini semuanya tentu penting dalam hal usaha untuk menyucikan jiwa. Fahada ba'du ma aradtu at-tanbih alaihi fi hadzal babil azim, ya. Inilah yang aku inginkan untuk ditegaskan, ya, dalam masalah ini, bahwa babun wasi'un, dan masalah sebab-sebab tasfiyatun nufus ini adalah pintu yang luas, ya, sebab yang banyak, kama sabaqat tanbih alaihi, sebagaimana yang telah ditegaskan. Walakin hadhihi, ya, hanya saja ini adalah isyarat mukhtasarah, ini adalah beberapa isyarat yang ringkas, ya. Asalullah azza wa jalla an takuna nafi'atan wa mu'addiyatan lil gharad min at-tanbih ala hadzal babil azim alladhi asalullah an yuwaffiqana lil amali lahu. Dan aku memohon pada Allah, ya, semoga ini bermanfaat, ya, dan bisa menyampaikan kepada tujuan, ya, dari masalah ini, ya. Alladzi asalullah azza wa jalla an yuwaffiqana lil amali lahu, di mana aku mohon pada Allah semoga kita diberi taufik untuk mengamalkannya, wa an yu'inana ala anfusina, dan semoga Allah membantu, ya, memberikan pertolongan pada diri kita, ya, untuk mengamalkannya, wa an yarzuqana zakatan nafsi, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dengan kesucian jiwa, wal imtithal li taatillah, dan dimudahkan untuk, yaitu diberi taufik, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza, demikianlah, ya, wa asallallahu azza wa jalla lil jami' al ilman nafi'a wal amal salihah, dan aku mohon pada Allah, ya, semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad, ya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Dengan demikian selesailah buku Tazkiyatun Nafsi, Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha, karya Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, ya. Dan terakhir kita menyampaikan sebab yang keenam dari sebab-sebab Tazkiyatun Nufus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Diulang-ulang kembali, ya, apa yang sudah disampaikan agar faidah lebih besar lagi bagi kita, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat, dan sampai sini apa yang bisa disampaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.